ควรตายไปซะให้หมด นี่กู เฮ้ย ไป ดูตา ดูตา Hai guys, balik lagi di Arsyu Film. Kali ini kita akan mengalur film horor Thailand yang menurutku salah satu yang paling menyeramkan guys. Phobia atau Phobia adalah satu film yang berisi 4 film pendek yang berbeda, di mana di masing-masing filmnya menghadirkan kengerian-kengerian yang membuat bulu kuduk merinding. Siap-siap dengan jump scare yang dihadirkan di masing-masing filmnya. Oke lah, daripada kalian keburu ketakutan dan takut ke toilet sendiri, langsung aja kita mulai. Film pertama berjudul Kesepian. Seorang wanita bernama Pin tinggal sendirian di sebuah apartemen sederhana. Terlihat kaki kanannya yang digips karena beberapa bulan yang lalu habis kecelakaan. Lalu malam harinya, ketika Pin lagi bosen, tiba-tiba ada SMS masuk dari nomor tak dikenal yang ingin berteman dan kenalan dengan Pin. Dengan alasan dapat nomornya dari ngacak. Awalnya Pin tidak membalasnya, tapi karena nggak ada hiburan lain, ya udahlah, nyobalah dibalas SMS si pria asing tadi. Kok nyambung percakapannya. Bahagianya Pin saat itu dan mereka pun lanjut SMS-an sampai larut malam. Keesokan harinya, Pin mencoba menelepon nomor tersebut, tapi karena nggak bisa dihubungi, Pin pun menyapa duluan lewat SMS. Dipantengin terus HP-nya kok nggak bales-bales ya. Sampai pada malam hari, SMS-nya baru dibales. Halo, kamu lagi apa? Pin pun menjawab, aku lagi nikmatin pemandangan dari teras. Kalau kamu? Oh, aku lagi tiduran sendirian, kata si pria. Lalu Pin bertanya, apakah kamu punya MSN biar kita bisa ngobrol di sana? MSN itu aplikasi chatting di komputer zaman itu gitu guys. Lalu si pria pun menjawab, aku nggak punya komputer karena tempatku sempit dan sudah 100 hari nggak keluar kamar. Sepertinya ada yang aneh. Pin mengatakan jika dia juga selalu di dalam kamar karena 3 bulan yang lalu dia mengalami kecelakaan saat naik taksi yang menyebabkan kakinya digips. Lalu saat tengah malam, Pin minta tukeran foto lewat MMS. Karena penasaran wajah pria misterius tersebut, sampai akhirnya si pria mengirimkan fotonya, tapi anehnya yang dikirim malah fotonya Pin yang tadi. Pin menganggap pria itu sedang bercanda, tapi tiba-tiba pria itu mengatakan coba perhatikan aku dan di sampingmu. Pin yang mulai takut dan penasaran siapa pria itu sebenarnya. Awalnya mau nyari tahu pemilik nomor tersebut dari internet, tapi karena dirasa terlalu kepo, Pin akhirnya membatalkan niatnya. Malam harinya, sambil makan, Pin berselancar di internet dan menemukan berita tentang meninggalnya anak lelaki dari Putri Sofia, di mana hari itu tepat 100 hari kematiannya. Rumor mengatakan dia telah bunuh diri dan sang ibu Putri Sofia menaruh HP anaknya di dalam peti dengan tujuan agar anaknya tidak kesepian dan bisa menghubungi ibunya lewat telepon. Lah cocok, udah tiduran sendirian, tempatnya sepi dan udah nggak keluar kamar selama 100 hari. Pin merasa janggal pun mencoba mengecek foto kiriman dari pria itu kembali. Lalu tiba-tiba listrik apartemennya mati dan HP-nya terlempar jatuh ke bawah ranjang kasur. Karena tangannya Pin nggak nyampe, dia mengambil penggaris sebagai alat bantu, tapi ketika Pin membalikan badan, HP-nya udah ada di luar kasur dong. Pria itu pun SMS, kamu kenapa takut? Langsung HP-nya dimatiin terus dilempar, tapi tiba-tiba HP-nya bisa menyala kembali dan ada SMS baru yang masuk. Jangan matikan HP-nya atau kamu akan menyesal. Apakah aku boleh mampir kebetulan? Aku lagi lewat depan apartemenmu. Jangan, pacarku nanti marah, kata Pin. Tapi pria ini tahu Pin selalu sendirian dan tidak punya pacar.
Situasi pun semakin mencekam ketika pria itu terus mengupdate lokasinya melalui SMS. Aku sudah di depan apartemenmu sekarang, aku OTW ke atas. Pin pun langsung gercep mengunci pintu apartemennya tepat ketika listrik di apartemen mati total. Dalam kegelapan, pria itu kembali mengirimkan SMS yang berisi, aku sudah di dalam. Lalu yang terjadi, ternyata setan pria tersebut bernama Ton. Film flashback ketika Ton yang masih sangat labil memutuskan bunuh diri karena depresi diputusin pacarnya yang ternyata dia menabrakkan diri ke sebuah taksi yang sedang ditumpangi oleh Pin. Mayat Ton pun terjatuh tepat di hadapan Pin dan mereka saling bertatapan. Namun sekarang, akhirnya Pin tewas secara mengenaskan karena berusaha mengabaikan Ton yang kesepian di dalam kuburnya. Film kedua berjudul Kutukan Maut. Sekelompok siswa SMA berandalan tukang bully yaitu Ping, Yo, Bol, Seth, Ed, dan sang pentolan bernama Diu terus menyiksa seorang siswa bernama Ngit. Dia dipukul ditendang habis-habisan karena Ngit nggak sengaja melihat mereka yang sedang menggunakan narkoboy di perpustakaan dan bilang ke guru hingga mereka hampir dikeluarkan. Dan sampai suatu hari mereka menculik Ngit ke mobil, menyiksanya lebih kejam membuat wajahnya penuh darah bahkan alisnya dibakar. Ngit terus meminta maaf dan memohon ampun karena dia harus segera menemui ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit. Meskipun Ping merasa perbuatan teman-temannya sudah keterlaluan, tapi tetap saja mereka nggak ada yang peduli. Sepedanya dilempar dan giliran Ngit yang sok-sokan mau dilempar juga. Niatnya gak dilempar beneran tapi akhirnya tanpa sengaja baju Ngit pun robek dan yang terjadi beberapa hari setelahnya tanpa rasa bersalah mereka main kartu dengan santainya dan beranggapan Ngit baik-baik saja. Berbeda dengan Ping yang khawatir Ngit sudah tewas. Begitu pula dengan Ed yang merasa janggal karena kemarin melihat sepeda ontelnya Ngit di sekolah dengan mayat kucing tergantung di sepedanya. Lalu tiba-tiba Ngit datang mendobrak pintu dengan tatapan mata yang melotot dan darah yang mengalir juga membawa sebuah buku usang. Tanpa belas kasihan, mereka pun mulai menyiksa Ngit kembali karena berani-beraninya datang ke sekolah dan Ping berusaha menghentikan teman-temannya. Lalu ketika Yo melihat isi buku usang milik Ngit dan yang terjadi, sesuatu yang mengerikan tiba-tiba terjadi. Karena jengkel dengan ketawanya, Dio mendorong Ngit ke rak hingga buku usangnya terjatuh dan dilihat sendiri oleh Ngit. Melihat itu, Ngit mulai panik sampai akhirnya dia yang tewas. Sekarang mereka berusaha menyelamatkan Yo yang darahnya masih terus mengucur. Tapi karena lokasi rumah sakit terlalu jauh, Yo pun akhirnya tewas di dalam mobil. Sekarang mereka semua sangat ketakutan dan gak tahu harus ngomong apa ke orang tuanya Yo. Lalu Bol memberitahu apa yang pernah dia lihat sebelumnya. Di mana saat sedang asik bermesraan bersama Yo, dia melihat Ngit yang sedang membaca mantra di buku tersebut dan meneteskan darahnya. Mendengar itu, Ed pun teringat jika ayah Ngit adalah seorang dukun dan ritual yang dilakukannya bisa jadi adalah ritual kutukan. Ritual yang menggunakan foto mata mayat terbuka dan siapapun yang melihatnya akan langsung meninggal. Tapi tololnya, Seth melihat buku tersebut dan seketika itu juga Seth langsung tewas. Begitu pula dengan Bol yang pernah melihat Ngit membaca mantra. Lembaran mantra tersebut melayang sampai dilihat oleh Ed yang membuatnya terjatuh dan tewas. Dengan Dio yang berhasil selamat dipaksa melihat gambar oleh hantu dan akhirnya tewas terbakar.
Sekarang hanya tersisa Pink yang paling berhati lembut di antara mereka. Dia terus dihantui selebaran-selebaran kertasnya mengelilingi mobil dan sangat takut jika dia sampai melihat gambar tersebut. Tapi untungnya, polisi yang mengamankan Pink yang diduga tahu kronologi meninggalnya beberapa siswa SMA di sana. Meskipun sudah dijelaskan penyebab kematiannya dari sebuah buku, jelas polisi tidak percaya penjelasan yang tidak logis seperti itu. Pink pun diminta menunggu sendirian di ruang interogasi sampai orang tuanya datang. Tapi tak lama kemudian, hantu tersebut kembali muncul bersama teman-teman hantunya dan memaksa Pink melihat gambar tersebut. Meskipun tidak terlibat secara langsung, tapi Pink juga dianggap bersalah karena hanya diam dan membiarkan Ngit yang terus-terusan dibully teman-temannya. Sampai akhirnya, agar tidak tewas mengenaskan seperti teman-temannya. Dan yang terjadi... น้องอยู่ดีๆนะไม่ต้อง แค่นี้มันก็ทำอะไรหนูไม่ได้แล้ว พี่ไม่ต้องห่วงหนูหรอก